Nih, Malam Bang Panji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat malam. Iya, Oh, Bang Panji. salam kenal ya semuanya, guys. iya. Salam kenal Ini juga Bang banyak Panji. penggemarnya di sini, Bang Panji. Gimana? Banyak penggemarnya di bawah sini mengucapkan selamat datang Bang Panji gitu. Iya, selamat malam, teman-teman. Saya juga diminta gabung nih ke Mr. Z, katanya. Ya udahlah, saya buka, penasaran kan. Rupanya enak juga kalau ikut room orang ya. Iya. Heeh. Iya. Saya juga biasa mendengarkan apa yang disampaikan Bang Panji, tapi saya biasa ngobrolnya memantaunya dari luar. Hmm. Asik juga sih. Bagaimana pandangan Bang Panji nih mendekati replik? Ya kita sih bicara terkait dengan sebenarnya narasi publik kan ingin percaya ya. Tapi kan ada kontra narasi yang membuat publik juga berpikir ulang gitu loh. Jadi akhirnya kan kita itu dibawa pada persoalan yang memang sebetulnya sederhana sekali untuk membuktikan ini ya kan. Hukum acaranya ada ya. Perbuatannya ada gitu kan. Nah, lalu ada hal-hal yang memang kita perlu bicara, kayak salah satu contohnya yang sering kita bicara itu CCTV yang ada di kios Budi. Itu diperoleh oleh pihak kepolisian katanya tanggal 2 September 2025 ya. Artinya beberapa hari setelah ditemukan 5 korban tersebut. Nah, kemudian belakangan ya baru diolah TKP pada saat keterangan Prio itu disebutkan dalam persidangan yang beberapa minggu itu kan. Nah, maksud saya kan ada pergerakan dari kedua terdakwa yang sangat-sangat signifikan di situ. Ada mobil turun, kemudian seperti ngangkut sesuatu kok lewat dari pemeriksaan ataupun olah TKP dari polisi gitu. Nah, makanya dari hal-hal itulah yang kita lihat. Nah, terakhir kali di sidang yang hari Rabu itu kita melihat bagaimana bahwa ada beberapa orang ya, mama itu kan melakukan aksi aspirasi lah, penyampaian aspirasi di depan pengadilan. Nah, narasi yang disampaikan mama itu lebih dulu justru ya daripada pembelaan dari pengacara terdakwa Prio Bagus Setiawan Ruslandi kan. Nah, makanya kita menilai bahwa apa yang disampaikan itu kan sudah dikondisikan, dan banyak dari publik juga mencurigai bahwa apa yang disampaikan itu ya memang ada di dalam poin-poin pembelaan dari terdakwa Prio Bagus Setiawan gitu. Seperti sebelum membunuh itu dia menimang-nimang dulu, kemudian memberi susu agar tidak merengek ya. Nah, buat apa hal itu kalau ujung-ujungnya dibunuh juga kan? Nah, itu ketika dalam persidangan disampaikan, dibacakan oleh pengacara terdakwa Prio Bagus Setiawan. Jadi kita bisa merasakan bagaimana euforia yang ada di depan pengadilan, di ruang sidang, kemudian kecurigaan publik itu semakin kuat ya dari reputasi yang ataupun rekam jejak dari pengacara terdakwa atau mantan pengacara dari tersangka Prio dan Ririn seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari apa yang sudah berjalan sementara ini, ya tadi kita ingin percaya ke aparat penegak hukum, tapi pada saat proses persidangan ada aja hal-hal yang perlu kita soroti. Misalnya kan kalau tidak salah itu ada salinan ya yang dibacakan itu. Kalau tidak salah hasil identifikasi dari bercak darah yang ada di kios Budi ya. Nah, 8 bulan yang lalu gitu kan baru diidentifikasi itu. Jadi secara ilmiah seperti apa itu kan jadi pertanyaan. Nah, kemudian hasil yang dibacakannya ternyata salinan dan tidak ada tanda tangan elektroniknya. Itu kan jadi pertanyaan lagi. Terus mengulang-ulang menjadi pertanyaan. Nah, kemudian CCTV yang ditunjukkan katanya 05 berapa Om? 05 berapa gitu kan, tiba-tiba 0501. dengan 0501, kemudian 05 berapa menit lagi kemudian tiba-tiba ada di hotel gitu loh. Jadi apakah tidak sepenting itu tidak menghadirkan ahli digital forensik agar supaya pengakuan itu tuh bisa diperkuat juga oleh narasi publik. Oh iya loh, ada ahli digital forensik bilang begini, dengan keahliannya dan kejujurannya itu disampaikan kepada publik.
Nah, tapi kan ini benturannya apa yang disajikan ternyata ya tidak masuk akal gitu kan. Nah, saya yang berada di sini kan dari Pauman ke arah Hotel Jatibarang 30 itu singkat, itu dengan ini ya keterbatasan ada traffic light gitu kan. Kemudian jalan sempit dan sebagainya 30 menit ya itu waktu yang sangat cepat. Oke lah gitu kan. Kalau dengan asumsi itu, tapi kan untuk asumsi 30 menit itu juga tidak kekejar ke arah sana. Artinya Oh, kita menekankan bahwa ada narasi-narasi yang memang muncul di persidangan, kemudian dicocokkan ya oleh publik, oleh masyarakat, dan ada aja hal-hal yang memang kontra narasi dari itu. Nah, kalau misalkan kita bicara terkait dengan penyelidikan kepolisian ya, disangkanya itu dinilainya menyudutkan pihak kepolisian apa. Tapi padahal kita komitmennya jelas kan untuk membangun. profesional, iya integritas dan profesionalisme itu harus benar-benar dikedepankan seperti itu kan. Tapi yang ada ya kayak gitulah. Iya. Begitu Itu Om. emang benar tuh ada demo-demo itu di pengadilan itu yang dengan apa Ada, tuh? saya lihat langsung. Nyimpang Jadi ini. ya iya saya datang kan jam setengah 12 ya, setengah 12. Nah mereka itu udah baru mau mulai tuh demo di depan situ. Ada beberapa mama lah, tidak lebih dari 10 mama. Kemudian mereka membawa kertas kan, bertuliskan Priyo Saksi Mahkota dan apalah gitu kan. Hmm. Nah, narasi yang disampaikan kepada pers itu ya salah satunya adalah poin pembelaan dari terdakwa Priyo Bagistiawan yang Priyo adalah orang baik lah gitu kan. Oh, Priyo itu diminta untuk jaga rumah tetangganya tidak ada barang yang hilang gitu loh. oh, Nah, oh. tapi oke lah gitu. Penyampaian aspirasi adalah hak ya. Narasi-narasi yang dilontarkan juga hak lah. Tapi kan kita mengendus motif yang lain di balik dorongan aksi demo itu tuh apa gitu loh. Nah, saya yang ada di situ mencoba menganalisa Iya. apa yang kita peroleh ya dari pernyataan, kemudian yang kita lihat di situ, kemudian juga dari hasil pledoi dari Priyo Bagistiawan. Hmm. Ya kita berkesimpulan bahwa kita mencurigai bahwa demo tersebut merupakan settingan yang sudah dipersiapkan oleh pihak Priyo. Nah, jangan sampai maksud saya ketika saya mengatakan seperti ini berarti saya membela diri. Ya enggak, kita komitmennya ingin publik itu punya referensi dari apa hal-hal yang kita tahu gitu loh. Untuk itu. Nah, itu kan dari tulisan juga katanya ada yang sama gitu kan. Berarti kan itu dipersiapkan oleh satu orang gitu dengan tulisan tangan yang sama gitu. Kemudian yang maskeran itu kan kalau nggak salah itu kakaknya dari Priyo gitu. Oh. Terus mendekati Pak Ruslandi gitu dan sebagainya gitu. Nah, jadi ada hal-hal itu gitu. Oke. Di-mute dulu Bang Panji. Coba Yo, teman-teman ini ada Bang Panji, teman-teman silakan bertanya karena Bang Panji itu mengikuti proses persidangannya ada di Pengadilan Negeri Indramayu. Silakan teman-teman. Bang Ari Porong mungkin. Ya, kalau saya sih udah cukup jelas sih Mr. Ji. Karena awal-awal itu Bang Panji kan memang ke satu orang Indramayu. Saya juga awal-awal sebelum suka naik ke rumahnya Mr. Ji juga, saya kadang suka masuk ke komalnya Bang Panji juga, kita sharing-sharing Mr. Ji. Jadi kalau dari saya belum ada pertanyaan sih buat Bang Panji sampai saat ini Mr. Ji. Hmm. Oke. Ini Bang Ai. Saya sama sih, Mas Ing. Tadi kok banyak ngikutin Bang Panji di VT-VT-nya. Jadi ya lumayan terupdate sih dari Bang Panji ketika di lapangan. Iya, kalau demonya itu sudah kaitannya dengan isi daripada pledoi, artinya Mama tahu duluan dong isi pledoinya Priyo. Bagaimana Bang Ai? Dari entah narasinya Priyo dihadir apa disodor istilahnya ya,
disampaikan oleh ibu-ibu itu, emak-emak itu, atau narasinya emak-emak disampaikan ke Prio juga bisa. Oh, Tapi yang jelas itu sinkronize keduanya. Satu fakta yang jelas adalah keduanya adalah menaikkan isu yang sama. oke. Oke. Menurut Bang Panji gimana itu? Ya begini aja, kita berpikirnya segala kemungkinan ada, tapi kemungkinan yang seperti yang dilakukan emak-emak itu, saya rasa yang pertama emak-emak ngerti nggak poin-poin yang menjadi pembelaan daripada terdakwa Prio Bagus Setiawan, ya kan? Karena narasi yang disampaikan itu salah satu poinnya persis gitu. Dia menimang-nimang menenangkan anak tersebut ya, bahkan menyusui gitu kan. Sebelum akhirnya katanya karena Ririn jengkel, anak itu terus merengek, akhirnya diambil lalu kemudian dibunuh gitu. Jadi saya rasa kemungkinannya ada tapi kecil kan. Nah, ketika di persidangan pun ya pengacara dari terdakwa Prio menyebutkan atau di VT-nya kan mengatakan bahwa saya ini katanya nulis sendiri ya kan, bacain sendiri apa dan sebagainya, ya berarti kan clear gitu. Tidak ada orang lain yang membuat hal itu, yang memang juga kita tahu bahwa pengacara terdakwa Prio itu ya getol juga komunikasi dengan kakaknya Prio kan. Nah, artinya jadi tidak ada kontra narasi yang bisa membantah bahwa kemungkinan itu ya sangat mungkin terjadi karena mak-maknya aja gitu loh. Ya kan? Nah, sejauh apa sih mak-mak itu memahami pembelaan yang harus diucapkan gitu kan kepada apa namanya? Kepada persidangan di majelis hakim seperti itu kan? Nah, saya aja membuat apa? Perkiraan itu tidak bisa sedetail itu. Maksudnya apakah itu bisa menjadi poin pertimbangan majelis hakim bahwa sebetulnya ingin menenangkan anak kecil yang merengek gitu karena tercitra sebagai orang yang baik gitu kan? Kan nggak juga gitu. Pada akhirnya kita melihat tujuannya gitu. Jadi dari sisi itu kita bisa menekankan artinya bahwa narasi itu ya sudah sangat pasti bahwa itu disodorkan gitu kan. Nah, sudah nih ngomongnya yang ini aja poinnya gitu kan. Nah, silakan untuk menguji itu teman-teman lihat video dari pengacara terdakwa dengan video mama yang ada di YouTube saya. Nah, itu poinnya sama persis terkait dengan anak kecil itu. Demikian. Kalau menurut Bang Panji ini mak komplek atau mama Indramayu ini? Komplek katanya ngakunya kan yang kenal sama Prio, tetangganya di situ di Pepabri Om. Sekitar situ Nah, ya. terus juga katanya yang memperhatikan ya mama itu juga yang sering bikin keributan atau ya, narasi-narasi seperti itu kan. Wah. Ya udah akhirnya ketahuan nih. Ternyata mak itu sudah dikondisikan ya. Begini kawan-kawan, saya mengatakan begini, ini perhatian seharusnya dia menjadi perhatian kita ya. Utamanya adalah seluruh warga Indramayu, bukan hanya sekedar warga komplek, tapi kan yang muncul begitu. Ini menjadi perhatian warga Indramayu. Kenapa? Karena kita semua ini menginginkan bahwa penegakan hukum itu harus transparan, berkeadilan. Apalagi di zaman modern. Minimal kalau zaman modern ya alat bukti secara elektronik juga harus dihadirkan. Saya ingin narasi dari Paramek deh, Paramek. Salam kenal Kang Panji. Saya mau tanya nih, ada isu ya, saya belum tahu pasti infonya Kapolres Indramayu diganti. Kalau ada info mohon infonya. Itu satu. Yang kedua terkait narasi pledoinya Prio, Kang Panji. Mungkin Kang Panji kan yang saya tahu update ya di setiap sidang Pak Oman ini. Nah, kan ada narasi tuh yang sebelumnya sama-sama kita belum pernah dengar bahwa Prio mengakui ya seakan-akan kasarnya sumpah Pak, saya ini cuma disuruh Ririn dan seterusnya. Kemudian saya dijanjikan kalau
Ririn bebas, saya akan dijanjikan 2 juta per minggu. Nah, ada kalimat begitu, Kang Panji. Makasih. Yang pertama soal Kapolres Indramayu, saya diberikan informasi ada surat telegram tertanggal 25 Juni 2026. Nah, di situ penggantinya dilingkari tuh dari Kasubnit Tergiden Polda Jateng ya kalau tidak salah. Tapi saya lupa namanya ya. Nanti. Nah, itu. Jadi Siapa Parlindungan gitu, kalau nggak salah. gimana? Nama belakangnya Parlindungan. Nah, iya betul. Betul itu. Ya. Nanti live dulu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua soal narasi pledoi ya. Ketika majelis hakim mempertanyakan apakah ada yang ingin disampaikan dari terdakwa Priyo Bagustiawan, seperti teman-teman yang sudah dengar ya, terkait dengan bahwa skenario itu dibuat di lapas dalam tekanan dan lain sebagainya, bla 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 gitu kan. Ada iming-iming ratusan juta ya, 100 atau berapa ratusan juta. Kemudian sudah yang penting ya, saya bebas dulu. Saya artinya Ririn Rifanto. Saya bebas aja dulu. Gampang deh kalau lu di penjara nanti saya kasih per minggunya itu 2 juta ya. Nah, per minggunya 2 juta sampai kapannya itu kita nggak tahu juga tuh. Cuman seperti itu aja kalimatnya. Nah, berarti maksud saya gini, konsistensi seorang yang ikut serta itu di awal kan harusnya karena tekanan itu ya. Kan kita tahu nih. Narasi awalnya kan Priyo tuh bilang saya dalam tekanan nanti dibunuh apa lain sebagainya. Oke lah kita terima misalkan narasi tersebut ya. Nah, pertanyaan yang paling mendasarnya adalah kenapa pada saat ditangkap polisi dia itu tidak mencoba untuk menjadi anak yang benar-benar baik dengan mengungkap saya ini bukan pelaku utamanya Pak, saya bisa bongkar gitu loh. Nah, masuklah pada bab justice collaborator. Nah, ini kan inkonsistensinya tidak terjadi dari awal. Di tengah-tengah ada pernyataan itu, nanti balik lagi ke mana dan lain sebagainya. Ya. Jadi saya tuh akhirnya kan mengingat peribahasa jadi ketika ada orang yang bermain-main minta tolong ya kan. Ketika disamperin ternyata nggak terjadi apa-apa. Kemudian terjadi lagi tolong disamperin lagi tidak terjadi apa-apa. Nah, ketiga kalinya dia benar-benaran terjadi gitu kan, diterkam buaya atau lain sebagainya, minta tolong nggak ada yang percaya pada denger itu semua. Jadi kan inkonsistensi itu kita bisa nilai gitu kan. Nah, dari narasi yang iming-iming itu dan kemudian ada tekanan dari Ririn gitu kan. Maksud saya katakan Priyo itu sebagai orang yang awam gitu kan. Nah, harusnya kan Pak Ruslandi sebagai pengacara tersangka Ririn dan Priyo ini memberikan pandangan ya ke depannya seperti apa gitu kan. Bukan pada saat tuntutan ingin dibacakan baru kemudian ada justice collaborator. Itu kan lucu. Jadi kita kualitas pengacara juga bisa kita nilai gitu kan. Hah? Ya seperti itu kira-kira tuh yang dijanjikan lah apa lain sebagainya. Dan saya pikir juga komunikasi antara pengacara Priyo dengan Priyo ini intens gitu. Jadi ketika kita belajar dari rekam jejak itu Pak Effendi ya memang hal itu bisa saja sangat terjadi bahwa ya udahlah begini aja gitu kan. Nah, Pak Effendi kan tidak benar-benar mencabut laporannya di Polres Indramayu itu karena dia orang yang nggak ngerti, diiming-imingi lalu dicabut laporannya ya kan. Dan terjadilah apa yang terjadi gitu. Nah, sekarang Priyo ini juga kan awam hukum itu, terkait hukum itu kan. Mungkin itu. Mr. Z, sedikit Mr. Z, boleh tambah ya? boleh, Ada boleh. Kang Panji nih. Kang Panji, izin satu lagi terakhir ya. Jadi gini, ketika kita bernarasi kritis gitu ya terhadap Priyo dan PH-nya dan seterusnya gitu, intinya kubu Priyo. Nah, kita dianggap seakan-akan membela kubu Ririn. Nah, kira-kira menurut Kang Panji nih, biar berimbang, ada nggak yang perlu dikritisi dari kubunya Ririn atau pihak Ririn, entah Ririnnya sendiri atau PH-nya?
sementara ini saya nggak bisa melihat ya. Pertama alasannya karena saya nggak megang berkas dari awal sampai akhir. Kedua, narasi publik itu kan melihat bagaimana adakah pelaku lainnya gitu. Selain itu, kelemahan daripada yang sudah ada, saya nggak pernah ngomongin pengacara Tony RM ya kan, karena menurut saya dia itu ya kondisi sebagai pengacara ya seperti itu gitu. Ketika tidak ada inkonsistensi ya baru kita masuk dalam hal itu. Nah, dalam hal Ririn Rifanto ini saya kan nggak kenal. Pak Tony juga kenal belakangan di ruang sidang ya kan. Saya tidak ada kepentingan untuk ngebela siapapun, tapi saya fokus pada persoalan konsistensi. Nah, saya lebih senang ketika orang itu jahat tapi konsisten dari ketimbang dia itu orang jahat tapi tidak konsisten gitu loh. Jadi ketika belum ditangkap polisi oke lah gitu kan, begal ya jahat dan sebagainya, ketika tangkap polisi meringis-meringis dan sebagainya. Nah, inkonsistensi itulah yang kita nilai itu sangat-sangat yang tidak inilah. Nah, kalau kita melihat dari apa yang Ririn lakukan sendiri, ya biarin aja gitu kan. Toh kita juga bisa men-challenge dalam persidangan gitu kan. Ya. Nah, misalkan Ririn ini konsisten dengan saya ini tidak pelakunya, ya itu kan hak dia gitu. Ngomong seperti itu. Nah, tinggal jaksa ya kan. Kemudian juga pengacara dari misalkan dalam hal ini juga ada Prio dan sebagainya, tinggal challenge aja. Nah, sementara ini kan ada yang menjadi beban gitu. Bebannya kenapa? Karena tidak profesionalnya aparat penegak hukum untuk bagaimana men-challenge kalau misalkan ada terdakwa yang les seperti ini nih, pendekatannya seperti apa sih gitu kan untuk men-challenge itu gitu. Oke. Kang. Cukup? Iya, boleh. Oke. Saya pengen tanya ini Bang Panji terkait Silakan Om. terkait dengan alamat keduanya ini antara Prio dan Riri. Karena sejatinya kalau saya baca ceritanya kedua-duanya ini akrab sampai ditangkap pun berdua, sampai diproses berdua. Nah, pada saat keakraban itu terlihat sampai pada dibacakannya dakwaan. Nah, kalau menyimak dakwaannya itu kan mereka juga melakukan berdua kalau dari dakwaannya. Namun setelah jadi ada terdakwa itu kemudian melakukan bantahan atau eksepsi, kemudian di batalnya ya, saya dapat informasi bahwa pernah Musiknya ingin dikecilin. jadi saksi. Lagi live boleh. Iya, Ji. Iya, katanya mau jadi saksi, tapi dibatalkan, tidak dihadirkan. Nah, setelah itu berubah semua kesaksian daripada Prio. Sejak itulah muncul kontroversi yang sampai saat ini menjadi perbincangan di media sosial. Menurut Anda bagaimana? Apa benar nih keduanya ini memang akrab atau memang bagaimana menurut Anda? Jadi terlepas dari dekat apa enggak ya Om ya, saya tidak pernah benar-benar menelusuri kedekatan keduanya ya. Tapi saya pernah buat video ya, video semacam apa ya, prediksi lah ataupun dugaan gitu bahwa apakah mungkin gitu kan, kemungkinan bahwa yang diucapkan oleh Prio dalam persidangan pertama ya, dakwaan yang lembarannya dikeluarkan kemudian para pihak itu terkejut, loh ada lagi rupanya gitu kan, nyebutin namanya nih Joko Hardi dan seterusnya kan. Iya. Saya membuat VT tuh ya kan, apakah mungkin mereka berdua ini ya kan menyusun skenario tersebut di dalam satu lapas yang sama. Nah rupanya kan setelah kemudian berbalik seperti itu, jadi malah memperkuat kemungkinan itu gitu loh, VT itu. Nah sekarang misalkan ada hubungan itu Om ya, kita bicara ini aja deh, apa ya, pengalaman daripada orang yang masuk lapas ya. Saya sendiri belum pernah merasakan, tapi kita bisa mengamati bahwa ada kesaksian dari mantan dari orang-orang yang pernah di dalam satu sel. Apalagi ini kasusnya disorot ya kan, dalam satu sel yang sama gitu kan. Terus kemudian dalam tekanan kayak gitu tuh mungkin apa enggak gitu loh.
Nah, saya rasa katanya juga kan ada cerita tuh, misalkan pembunuhan terhadap wanita, memperkosa tersebut pasti babak belur di lapas kan gitu kan. Nah, apalagi ini kasusnya disorot nasional gitu kan. Nggak mungkin orang-orang yang berada dalam satu sel itu berani menyentuh Ririn maupun Priyo, bakalan disorot di media nasional. Artinya maksud saya ingin mengucapkan bahwa tekanan itu tuh bisa benar-benar diyakini Priyo tidak bisa melakukan apa-apa enggak gitu loh. Ya kan? Hmm. Itu pertama tuh. Yang kedua, pengakuan kepada pengacara Tony itu kan juga direkam, itu ucapan dari Priyo apa sebagai, katanya lancar gitu kan, ketika kita bicara dengan Pak Tony itu lancar katanya, ini saya ada rekamannya dan sebagainya, ya kan. Itu hak Pak Tony lah mau percaya Ririn dan Priyo dan sebagainya mah, nggak jadi faktor bagi saya untuk menilai itu. Nah, ketika ada tidak inkonsistensi dari pengacara maupun Ririn, ya kan, itulah yang kita bisa bicarakan. Jadi segala kemungkinan A dan B-nya itu kita bicarakan. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada teman-teman yang masuk Pamal ini, dalam situasi kasus ini disorot secara nasional dalam satu yang sama gitu kan, mungkin nggak gitu ada penyusunan skenario itu, ya kan, apalagi sampai nulis dan lain sebagainya gitu kan. Dan saya juga menyoroti bagaimana bahwa kok berbalik gitu kan, Priyo ini tidak mengakui lagi keterangan yang sebelumnya lagi gitu, setelah dicabut malah justru pindah kuasa gitu kan, dan seperti divideokan apa lain sebagainya. Jadi kita juga melihat hal itu kok bisa sangat mudah gitu dilakukan. Nah, ini jadi kan ada something lagi gitu kan. Nah, ya jadi maksud saya apa ya, pengaruh kuasanya nih seperti apa gitu kan. Nah, mungkin kalau misalkan saya bisa bicara dengan Ririn dan Priyo, mungkin saya bisa merasakan gitu kan, relasi kuasa Ririn dan Priyo itu seperti apa gitu, apa hubungan dari pertemanan mereka itu seperti apa. Tapi yang jelas saya menilainya seperti itu. Oke, ada Bang Edi Kennedy. Bang Edi. Oke, Mr. G. Kalau menurut saya simpel aja, Bang Panji. Priyo itu cari aman bersandar dengan orang-orang di belakangnya, itu aja. Terserah untuk Ririn mau mati atau tidak, dia nggak peduli. Dia selamatkan diri masing-masing ataupun SDM. Dan tentunya dia punya sandaran di situ. Siapa ya, orang-orang di belakang dia yang mendukung dia gitu. Itu saja kalau buat saya, Bang Panji dan Mr. G. Terima kasih, silakan lanjut. Ya iya, pada akhirnya kan sampai pada ke situ kan. Iya. Akhirnya pembicaranya sampai pada situ kan. Sampai situ gitu kan. Nah, ini juga kan ada bocor nih, katanya kurang lebih kalau tidak salah tuh minta 15 tahun ya kan, dan lain sebagainya. Coba saya tuh ingin menilai bahwa apa ada ini ya, apa namanya, pembuatan dari AI, dari voice itu tuh mungkin atau enggak gitu loh. Jangan sampai kita udah bicara panjang lebar, ternyata itu kan ada orang aja yang tidak bertanggung jawab membuat voice tersebut. Tapi kalau iya memang betul, ini kan berarti kan ada hal yang kita bisa pelajari dari periode dan juga pengacaranya, bahwa di balik layar itu ya kan, itu kan berarti ada skema-skema yang memang diatur gitu kan, agar supaya kasus ini benar-benar cepat selesai ya kan. Nah, kemudian salah satu pihak yang bisa dipengaruhi disusupi di situ kan. Oke. Seperti itu aja. Oke. Terakhir dari saya Bang Panji. Terhadap TKP kedua warga Indramayu, opini publik seperti apa di sana? Ya publik menilai aja gitu Om, dari semua yang diucapkan oleh jaksa itu kan hasil salinan ya, tidak asli lah gitu kan, karena mungkin mereka itu timelinenya kejar-kejaran dengan identifikasi dan proses persidangan kan. Nah, ini aja kan hakimnya itu minggu-minggu lalu mengatakan bahwa replik duplik itu di minggu yang sama. Nah, ternyata hakimnya jatuh sakit kan, mungkin kelelahan, beban pikiran dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi yang jelas adalah kita ingin mengatakan bahwa ya kan, pada saat selesai putusan di pengadilan itu kan bukan juga menyelesaikan persoalan ini. Ada eksaminasi putusan ya, akademisi ya, advokat apa lain sebagainya, elemen masyarakat itu bisa menilai putusan itu. Tapi kalau untuk yang di kios ini kan ada bercak darah katanya. Nah, ini nih saya bocorin ya, ada cerita menarik nih. Ya, sebelum sampai tiba ke akhir itu ya,
Nah, pertanyaan dari jawaban itu tadi. Nah, itu di kios itu ternyata Mr. Z ya. Itu kan timelinenya kira-kira begini nih. Prio itu ngomong kan di persidangan tuh. Ada TKP baru, Pak, gitu kan. Nah, kemudian di olah TKP kemudian palu itu juga ditemukan nih. Nah, rupanya ada teman saya yang ditawari kios itu, ya kan? 1 minggu sebelum Inavis olah TKP di kios Budi, coba. Nah, dia ada fotonya gitu dan sebagainya, dan kemudian melingkari tuh, ini mungkin kemungkinan bercak darah ini dan lain sebagainya. Nah, ya tadi kembali lagi ke pertanyaan yang awal tadi, mungkin nggak gitu 8 bulan masih ada bercak darah, ternyata TKP itu tuh sudah disusupi oleh banyak orang ya, termasuk pengacara korban ya kan, Pak Zul dan TR, ya, pokoknya mah itu tuh sudah jadi tempat wisata lah pada saat itu kan. Nah, kemudian 1 minggu sebelum Inavis di situ ada teman saya ditawari kios itu, kemudian dipotret ya kan, dipotret kemudian lingkari dan sebagainya. Nah, kemurnian dari tempat kejadian perkara itu jadi posisinya seperti apa tuh? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin nggak gitu kan ada kotoran gitu di tembok, saya juga banyak kotoran gitu kan, seperti darah misalkan gitu kan. Nah, belum lagi misalnya ada orang tua yang punya anak kecil gitu dicoret-coret dan sebagainya. Jadi segala kemungkinannya ada. Nah, untuk sampai pada jawaban dari pertanyaan tadi, jaksa penuntut umumnya kan mengucapkan dengan detail tuh ada di kamar mandi, kemudian di sudut kamar mandi dan sebagainya lah gitu kan. Nah, itu tuh hanya salinan dan tanpa ditandatangani kan gitu, jadi persoalan juga. Iya kan? Nah, sekarang begini, tidak ada hal yang sulit bagi orang pinter untuk menyusun kata-kata seperti itu kan. Nah, katakanlah saya yang mewakili publik ini kan menjadi pertanyaan. Lu mau yakinin persidangan ya kan, juga harus jangan seperti itu dong ya kan. Ya minimalnya kan kita itu kan ada salinan tuh ya, ada legalisirnya atau gimana lah kayak orang kuliah gitu kan. Nah, ini kan tidak ada gitu. Jadi majelis hakimnya kan nanya gitu, kok ini tidak ditandatangani gitu kan. Kemana pejabat yang ininya kan. Jadi kan akhirnya formalitas yang dilakukan di persidangan itu kan. Yang penting kejar tayang kan gitu kan. Iya. Asal jangan tradisional gitu. Bang Panji, Ya gimana? Kembang nanya, butuh paramek nggak? Kalau butuh paramek minta Bang Don. Enggak, kita sih melihat ini nih ya, kita pendekatannya jangan terlalu kaku lah gitu kan, ada lucu-lucunya gitu loh. Ya kayak misalkan gini kan, kayak misalkan pasukan kedok menyon, nggak ada selain saya yang menyatakan bahwa itu tuh mengarah pada pengacara Tony RM, ya kan? Saya kasih rasionalisasinya kan. Coba sekarang nggak ada kontra narasi dari hal itu, padahal saya pengen di-challenge gitu dari narasi itu. Oke. Prof Emran, ini ada Panji langsung nih dari Indramayu. Sampean Indramayu ya, Pak Panji Purnama ya? Iya betul Om, Balongan. Oh asli Indramayu ya. Intinya kita ini menyuarakan ini ya, Bang Panji. Ini ya proses hukumnya lah. Proses penegakan hukumnya itu lebih lebih bermartabat ya menurut saya itu. Kalau seperti ini itu menurut saya ya sangat-sangat tidak bermartabat. Karena apa? Sependek perjalanan karir saya dan pengalaman saya itu tidak pernah itu kasus seperti ini yang sudah dituntut tapi belum benar-benar terurai, masih menimbulkan tanda tanya. Harapan saya ya warga masyarakat di Indramayu ya harus lebih paham, bukan karena opini, karena ini kita semua ini berbicara fakta persidangan. Bagaimana dakwaan jaksa, bagaimana Priyo memberikan tanggapan ketika itu, kemudian setelah belakangan ini bagaimana buzzer bermain, bagaimana orang-orang kontra pendapat, itu menurut saya ini rada-rada aneh di kasus ini ya Bang Panji.
Saya sih ingin mengingatkan aja ya Om ya. Dengan mengatakan kayak gitu tuh Om nggak takut disangkanya belain Ririn apa gimana tuh? Enggak, saya melihatnya tuh dari kejanggalan-kejanggalan itu tadi, bukan persoalan Ririn dan Priyo. Saya kan nggak kenal Ririn dan Priyo itu siapa. Iya, makanya kan jadinya kan akhirnya jadi sebenarnya apa yang disampaikan saya juga dalam setiap VT itu kan dalam satu konteks kalau misalkan ingin menguji konsistensi kan dari awal. Nah, kenapa saya cenderung membahas Ruslandi, pengacara Priyo atau Prionya gitu kan atau inkonsistensinya gitu kan? Karena sebetulnya kalau untuk men-challenge dari Ririn yang namanya Ririn Ivanto itu kan gampang. Jadi kita ini dalam sebuah perdebatan yang bungkus kreseknya itu diketahui oleh pihak kepolisian gitu loh. Kita menerka-nerka kan. Iya kan? Sekarang institusi yang benar-benar lengkap ya dalam konteks ini gitu. Penyidikan itu siapa kalau bukan polisi? Nah, saya itu punya pengalaman juga bicara dengan polisi bahwa pada kasus Alfian Maulana Sinagi itu untuk menyusuri jejak itu satu CCTV itu Om dicek semua gitu kan. Nah ini ada satu CCTV di kios tapi tidak diolah TKP, itu kan menjadi persoalan tuh ketika kita menanyakan bagaimana niat daripada aparat penegak hukum, jangan-jangan gitu kan. Nah akhirnya kita juga menanyakan kan kepentingan dari kepolisiannya apa gitu, tidak tuntas gitu untuk melakukan penyelidikan gitu kan. Nah kita juga pengen gitu percaya dengan aparat penegak hukum. Nah ketika kita bicara soal hal itu ya kita dinilainya bahkan polisi yang langsung ngomong ke saya itu ya tidak berimbang dan sebagainya. Jadi ya itu mah hal biasa lah kita bicara gitu. Tapi kan kita juga membuka diri untuk men-challenge gitu di Komal ini. Silakan gitu. Kita punya narasi seperti ini, silakan challenge gitu kan dan perdebatkan gitu. Oke. Gitu Om. Oke. Teman-teman semua yang ada di bawah, yang ingin naik, yang mau membantah, yang mau bernarasi, yang mau punya kontra pendapat, silakan teman-teman, silakan. Siapapun Anda. Halo CCTV. Halo Bang Ai, silakan. Iya. Pengen nanya sebentar. Oh iya, info dan bertanya. Bang Panji kalau tadi kan ada ditawarin ke temennya mau dikontrakkan kan ya. Itu ada kabar dari Pak RT katanya sudah pernah disewakan sebenarnya ke Lontong Padang. Jadi udah pernah ada yang nyewa sebelumnya. Jadi itu udah. Nah, kalau itu saya agak kelewat ya Om ya. Iya, saya dengarnya dari Pak RT. Ya artinya kan begini. Ya artinya intinya gini aja, Polres Indramayu punya polis lain itu nggak dipakai, itu aja lah. Iya. Padahal sebenarnya udah ada polis lain di 13 September loh. Ada video yang iya katanya ada versi itu juga ya, tapi saya ada. tidak pernah lihat di Facebook, langsung lah. bisa dilihat. Iya. Di Facebook itu temennya Budi korban itu lagi naik motor ke situ dan itu ada dia lagi bikin vlog di depan ruko. Itu ada kira-kira tanggal berapa itu Om? Itu di Facebook tanggal 13 September. Nah iya, berarti kan polisi juga tahu betul kan menguatkan keterangan bahwa mereka itu dapat CCTV itu tanggal 2 September 2025. Iya. Cuman pertanyaan kenapa baru diolah TKP kan gitu. Yang Facebook uploadannya Heri Reang yang 11 September, dia uploadnya 11 September, tapi kalau taksiran dari kata Pak RT itu dobraknya tuh 5 sampai 7 hari setelah penemuan jenazah. Jadi dikira-kira tanggal berapa itu? Antara tanggal 6 sampai 8 ya kira-kira ya. Itu kan dilakukan pendobrakan tuh untuk ngambil barang-barang di dalamnya untuk inilah kendurenan ya. 7 harian kayak gitu. Mas Panji, minta tolong dong kalau bisa dieksplor ke sana gitu Mas Panji. Dibuat VT bagaimana ininya di sananya di TKP kedua itu. Tolong nih kalau bisa. Tapi di luar nggak masuk. Nggak, artinya eksplor oleh warga-warga di sana bagaimana gitu loh ininya pandangannya tentang TKP kedua itu. Tuh kalau bisa kan dijadikan VT nanti kita lihat gitu Bang Panji. Terima kasih. Ya itu tadi info ya Bang Panji ya. Sekarang saya bertanya nih, balik ke demo kemarin, emak-emak. Selain narasi membela Priyo, ada narasi lain nggak yang disampaikan?
termasuk mengutuk Ririn gitu. Ada nggak di bunyi di emak-emak itu? Kalau tidak salah sih ada ya, dicek ulang aja di YouTube saya. Atau nggak ada juga nggak tahu ya. Tapi yang jelas, mamanya mengatakan bahwa Prio itu orang baik gitu ya. Pernah disuruh untuk nungguin rumah, ya kan nggak ada barang yang hilang, itu pertama. Kemudian mama ini lagi kan ngambil posisi lagi ngomong ya kan. Itu anak kecil gitu kan, yang jadi korban itu kan ditimang-timang dulu katanya, ngerengek-rengek kan, didiemin, ditenangin, di apa, menyusui dan lain sebagainya gitu kan. Nah ternyata poin itu Di pengamatan saya diucapkan ada di itu, Bang. pembelaan. Gimana Bang Edi? Di pengamatan saya ada itu yang menjatuhkan Ririn sih di demo emak-emak itu. Ada di Iya, tapi pengamatan saya. celetukan aja ya mungkin ya. Sayanya tidak terlalu ngamatin sih. Kayaknya ada yang tertulis juga ada sih, kalau saya nggak salah lihat. Ada yang tertulis. Yang panjang kalau nggak di salah. YouTube Kalau ya saya nggak berarti salah ya? lihat ya. Iya, ada di YouTube. Karena saya lihat cuma di ini sih, di TikTok pendek kalau TikTok gue. Ya, ada memang kejanggalan nih teman-teman. Lucu ya jadinya ketika narasi itu atau apa ya, opini-opini yang keluar itu justru Ririn Prio, bukan itu sebenarnya. Sejatinya kita ini mau hakim itu seperti apa, jaksa itu seperti apa membuat dakwaan, bagaimana membuktikan. Kemudian Ririn dan Prio, dan itu artinya bersama-sama karena dakwaannya sama, perbuatannya sama, TKP-nya sama. Kenapa justru mereka ini tidak secara bersama-sama? Justru terlihat itu kita ini orang-orang ini, para netizen ini dipecah, seolah-olah ada pendukung Ririn, seolah-olah ada pendukung Prio. Sejatinya itu kedua-duanya, jika melihat dari dakwaan itu sama persis dua-duanya itu. Tetapi aneh ya ketika ada yang mulai tergiring, ada pro Ririn, pro Prio. Kemudian ada yang menafsirkan yang berbeda, menyerang Tony, mendukung, kayak begitu deh modelnya itu. Jadi saya rasa teman-teman itu kita yang di sini ya, mohon maaf ya, kita semua yang di sini tetap fokus saja pada proses penegakan hukumnya. Udah itu aja. Kita bicara fakta-fakta persidangan. Kalau kita bicara fakta persidangan, insya Allah tidak akan ada ya yang menggiring kita kemana-mana. Begitu kawan-kawan ya. Apalagi ini sudah ada itu yang tapping kemarin tuh. Ada yang tapping kemarin. Ririn hukuman mati. Tony 5 tahun. Itu kebencian itu sudah dibangun. Nah, ketika sudah dibangun seperti itu, mau dikasih tahu apapun tidak akan masuk karena apa? Isinya sudah penuh dengan kebencian. Ngono loh. Bang Ari, silakan Bang Ari. Ya, Mr. G mau bukan nambahin sih, sebetulnya sudah saya ucapin juga kemarin ya, masalah CCTV yang di bengkel ya, yang kita sudah tahu pengakuan dari pihak penyidikan itu sudah didapatkan dari 2 September 2025 itu kan. Berarti kalau feeling saya Mr. G, kalau menurut saya ini ya, berarti masih ada CCTV yang lainnya itu Mr. G. Kenapa? Ternyata kan setelah pengakuan Prio di lokus kedua, barang bukti Palu semuanya tiba-tiba muncul atas dasar keterangan dari Prio. Berarti kan CCTV itu muncul kan? Kenapa tidak dimasukkan ke dalam dakwaan ya, barang bukti di dakwaan Mr. Z? Seharusnya yang saya bilang kemarin, CCTV di bengkel ini kalau memang sudah didapatkan nih, sudah didapatkan dari tanggal 2 September 2025, seharusnya sudah diberikan kepada ahlinya gitu. Tapi faktanya tidak juga. Nah, ada apa? Ya mungkin ya, kemungkinan kan pasti ya kita berprasangka pasti kan kalau hasil persidangannya seperti ini, bahwa memang CCTV yang mereka ambil itu memang sudah tidak utuh. Makanya
agak beresiko bagi ahli untuk menerangkan kalau CCTV itu sudah tidak full lagi, tidak utuh lagi kan, Mr. Z. Karena mau gimana-gimana ya mereka mempertaruhkan sumpah mereka ya, sumpahnya ahli itu sendiri gitu. Nah, makanya kenapa CCTV itu yang selalu diperlihatkan tuh hanya untuk sebatas menggiring opini bahwa oh Ririn tuh ada di lokasi. Tapi CCTV yang krusial justru tidak diperjelas gitu loh. Seharusnya kan CCTV krusial itu pada saat mengangkat itu tadi yang dibilang ujung-ujungnya kan apa? Barang bukti dikeluarkan tapi menjadi perdebatan lagi di masyarakat. Seharusnya dari pihak JPU kalau memang itu benar, barang bukti itu memang utuh, sudah dilakukan ahli digital forensik dari awal, seharusnya kan bisa terang. Tapi dihadirkan itu tadi CCTV yang siang, yang Ririn keluar masuk pelangak pelongo itu di pagar bengkel itu, dan tiba-tiba ada suaranya itu dia mempertanyakan Amaniani atau Budi itu sama ibu-ibu itu, walaupun suaranya kurang jelas. Loh, CCTV yang seperti ini gitu ya dihadirkan hanya untuk menggiring opini bahwasannya ini nih mereka nih ya yang memang sudah menaruh kebencian kepada Ririn. Ujung-ujungnya kan mereka termakan framing itu tadi, Mr. Z. Seharusnya pihak JPU, kalau memang CCTV sudah didapatkan dari tanggal 2 September, ya seharusnya sudah jelas dong gitu dong. Sudah dicek sama ahli digital forensik. Tapi kan kembali lagi pertanyaan kita, kenapa sampai detik ini batang hidungnya ahli digital forensik tidak pernah hadir? Berarti memang CCTV itu sudah terpotong-potong, sudah tidak utuh lagi. Itu aja, Mr. Z. Oke. Ini ada Bang Jeber. Bang Jeber. Silakan Bang Jeber. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Mr. Z dan semuanya. Terima kasih Mr. Z. Selamat Ya, malam selamat Bang malam. Jeber. Jadi begini ya kawan-kawan, kalau menurut kacamata saya, ini bukti tidak cukup kuat, tapi dipaksakan kepada kedua orang ini untuk jadi pelaku utama gitu kan, satu ya. Kemudian oke lah, tadi ada narasi Bang Ari ya, diduga ini dipotong-potong. Oke, kita terima itu. Dan kita juga terima apa yang sudah disajikan di persidangan gitu ya, CCTV. Tapi apakah mereka sengaja tidak detail atau sengaja mengabaikan? Kalau kita zoom itu ya, CCTV itu, ketika ada mobil putar itu ada 2 orang di teras loh. Ada dua sosok di situ. Itu siapa gitu kan? Terus yang di dalam mobil itu juga siapa? Nah, ini di persidangan kan tidak dibahas gitu ya. Hanya sekedar validitas dan segala macam, memang itu diperlukan ya. Tapi apakah penyidik atau JPU kita tidak sedetail itu gitu ya. Apalagi kita bicara ke kios ya, yang dimana saya hitung juga kalau kita zoom itu lebih daripada 2 orang ya. Jadi bagaimana ini bukti ini ya, kok tidak di. Terus kemudian ada satu lagi narasi dari pengacara ya, yang dimana dikatakan bahwa Priyo under pressure Ririn gitu ya. Ririn lah yang mengepres Priyo agar begini-begini gitu kan. Nah, ada juga narasi bahwa Priyo ditendang juga sama Ririn. Gimana mau nendang orang kakinya pengkor begitu. Logika ya. Ini kan hal yang kontradiktif gitu ya. Gimana si Ririn mau nendang Priyo gitu kan? Ada kan narasi itu ya, kita lihat di VT ya, bahwa si Priyo ditendang oleh si Ririn supaya mengikuti narasinya gitu kan. Orang kaki Priyo aja sakit gitu kan, berdiri aja nggak mampu, harus dibantu kan gitu ya, si Ririn. Bahkan Priyo sendiri yang mapah tuh, coba. Nah, gimana mau nendang tuh, pakai jurus apa Mr. C? Jadi aneh gitu ya, narasinya tuh aneh. Dan kalau kita lihat lagi rekaman Bang Tony ketika di lapas
mewawancarai mereka berdua, yang paling banyak dominan, paling banyak ngomong itu si Prio malah, bukan Ririn. Kalau kita dengarkan kan. Oke, Nah, untuk sementara gitu aja dulu, Mr. C. baik. Narasinya luar biasa. Luar Saya biasa. mau nambahin sedikit itu Mr. Z yang dibilang Bang Jeber tadi. Boleh, boleh. Seharusnya tangan dari CCTV 0501 itu kan sudah ada tuh dari awal. Seharusnya dari tim Inavis bisa dong mengecek sidik jari yang ada di pagar itu. Itu lebih meyakinkan justru. Mau Prio kalau misalkan ingin membuat dakwaan itu memang benar-benar tidak bisa mengelak lagi nih kedua orang ini. Dan itu bisa kita pastikan kalau memang dari pihak Inavis juga bisa itu mendapatkan sidik jari yang ada di pagar itu, Prio, Ririn, atau orang lain. Nah makanya yang di-share sama Bang Jeber, yang dijadikan VT-VT Bang Jeber itu Mr. G, di CCTV 0501. Sebelum 0501 itu kan ada peralihan itu mobil mutar balik gitu Mr. Z. Kalau saya di situ cuma ngamatin gini Bang Jeber, saya cuma ngamatin ada motor itu ya. Sebelumnya ada motor tapi tiba-tiba di 0501 sudah tidak ada. Nah, saya memang agak buram-buram juga tuh VT-nya Bang Jeber itu yang ada 2 orang di teras itu Bang Jeber. Saya mau lihat apa VT yang lengkapnya lagi tuh. Ya, Belum karena dapet pixel saya. ya, susah untuk di enhance ya, namanya di enhance-nya Bang Ai ya. Jadi ketika kita zoom maka dia akan pecah buram gitu kan. Tapi siluet sosok itu jelas, ada pergerakan tangan, ada pergerakan kepala menoleh kalau kita detail ya. Ada orang di situ gitu. Yang kedua, mau saya sambung sedikit ya. Saya tuh orang yang tidak mudah terkesan gitu ya. Ketika Prio dinarasikan bahwa pendiam dan sebagainya. Tapi buktinya Prio yang banyak omong daripada Ririn. Kalau dari rekaman itu ya. Prio yang banyak menjelaskan ke Pak Tony gitu loh. Nah, itu aja dulu sementara. Baik, baik. Saya ingin Bang Jeber punya video aslinya nggak? Punya kalau aslinya itu saya ambil dari ini TV ya. Karena dapatnya itu kan kayak kamera nyorot ke layar kan? Iya, itu dari CCTV bangunan yang dimana dihadirkan JPO itu jarak jauh gitu kan. Iya. Nah, saya So, kemudian penasaran. direkam pakai kamera lagi kan? Enggak, bukan. Jadi, oh iya mungkin HP ya atau apa ya. Jadi, Iya, itu HP iya, itu. jadi resolusinya rendah kan. Jadi ketika dari iya. jauh nyorotnya gitu kan, saya penasaran. Coba saya cut, saya zoom. Ternyata ada 2 sosok di dalam teras itu, di dalam pagar itu. Nah, ini yang tidak dikupas di dalam persidangan. Siapa ini gitu kan? Ya gitu aja Kalau bisa Mr. dapat G. aslinya sih saya bisa bantu untuk upscaling. Iya, bisa dong. Bang itu apa dicari aja tuh ada kok di VT-VT. Iya, tapi jatuhnya rekaman kamera. Jadi Enggak, kamera yang dari CCTV-nya kan ada tuh yang dari CCTV langsung itu. Cuman yang ada didekatkan gitu, dideketin lagi itu kan memang agak pecah. Kalau yang di posting sama Bang Jeber itu memang itu sudah resolusi dari HP-nya lagi gitu, diambil dari handphone lagi gitu dari. Disclaimer kurang dulu, itu. Bang. Disclaimer dulu. Jangan lihat di akun saya yang ini ya. Akun saya ini nggak ada VT-nya. Akun yang lain. Oh iya. Ya, tapi yang selama ini saya dapat di VT-VT sih selama scroll nggak pernah dapat yang kualitas bagus. Dapatnya yang kamera itu. Apa istilahnya? Kamera yang nyorot TV, layar LCD gitu. Ya, kemungkinan juga menurut saya gini Mr. Z, kenapa ahli itu tidak dihadirkan ya karena ini tadi sebetulnya dari CCTV yang didapatkan juga kan sudah jelas gitu loh. Ada pergerakan orang lain gitu Mr. Z. kita sudah bisa prediksi. Oke, teman-teman, saya mau nanya dulu ke Bang Panji Purnama. Apakah Bang Panji pernah bertemu dengan Bang Eldi? Karena saya rasa menarik sekali nih di Bang Eldi. Pernah Om. Ada pernyataan yang ya nampaknya menyatakan bahwa ada orang lain di situ. Menurut Anda gimana? Jadi saya tuh belum sempat menanyakan hal itu. Jadi di persidangan yang
pertama saya ikuti yang pada saat itu pengacara Ruslandi yang bohong gitu kan, ketika ada pernyataan dari Ririn ya, yang sedang menceritakan dari penangkapan dan semacamnya lah gitu kan oleh pengacara Tony RM di situ tuh. Nah dia nyamperin tuh, Mas Panji gitu. Oh iya gitu. Siapa gitu? Saya LD bang katanya, dari pengacara Pradi Sai gitu. Dokter siapa ya, Kalimi atau siapa gitu, saya lupa ya. Oh iya, nah itulah pertemuan kita tuh. Nah terus kemudian di persidangan berikutnya itu sempat sapa juga gitu kan. Nah dilalahnya ya, dan kebetulannya maksudnya nih, ketika muncul video bahwa LD itu mengucapkan ada pelaku lainnya gitu kan, itu belum sempat ketemu juga sekilas aja, jadi saya belum mencoba untuk menanyakan. Nah nanti kalau mungkin Senin kita ketemu, nanti saya minta keterangan lah ya, apakah dia konsisten dengan keterangan yang pelaku lainnya ya kan, atau sudah berubah gitu kan. Iya, iya, Gitu aja Mr. Ji. iya. Karena kalau saya melihat wawancara ketika itu, dia itu melihat di BAP-nya. Jadi kalau di BAP-nya itu artinya kan hasil pemeriksaan. Kala itu ya. Tapi sekarang ini kan sudah nggak ada lagi. Percakapannya pun di dalam YouTube juga nggak ada lagi, malah di take down. Gitu Bang Panji. Oh gitu ya, nggak ada ya. Aduh, saya belum sempat ngunduh ya masalahnya nih. Soalnya telat tahu itu saya Om. Ada itu Bang Panji, masih ada, tapi yang utuhnya sudah di take down. Itu kan tinggal sisa di menit ke 19 berapa detik gitu. 19 menit berapa detik itu masih ada. Cuman yang utuhnya itu memang sudah di take down Bang Panji. Nah, kalau misalkan bisa gini Bang Panji kan di sekitaran Indramayu ya, kalau misalkan bisa ngobrol langsung sama Bang LD dan bisa dibuatkan podcast, nggak masalah sih itu Bang Panji. Siapa Oke. tahu bisa membantu. Oke, nanti kita usahakan ya kalau ketemu ya. Oke, Dan digali. apa itu? Silakan ini apa disusun aja apa yang ingin ditanyakan, barangkali memang juga penting untuk ditanyakan tuh, selain 4 pelaku itu ditanyakan untuk LD. Iya, bahkan diperlihatkan kan dari pernyataannya Bang LD, kan saya diperlihatkan kok dari BAP itu. Ini 4 orang ini begitu ceritanya, itu kan dari gropingan daripada CCTV. Ditanyakan di situ. Ya, karena sekarang ini tidak ada di BAP, tapi pernyataan itu menimbulkan tanda tanya. Atau jangan-jangan itu versi CCTV yang ada mobil pickup terus kemudian ada motor, jangan-jangan. Bukan, Bukan. bukan. Tapi sekarang itu tidak ada lagi, karena ya tidak ada di dalam dakwaan juga nggak ada. Oke, intinya begini. Silakan. Yang seperti itu tuh Om, yang kira-kira katanya kita pengen percaya bahwa penyidik ataupun aparat penegak hukum itu profesional ya. Kita ingin percaya kepada pihak kepolisian, jaksa gitu. Tapi ada cerita itu gitu loh, yang bikin kita tuh loh, kok di take down, kenapa gitu kan? Ya kalau nggak ada masalah kan nggak mungkin minta di take down atau di take down kan? Nah ini nih yang kadang-kadang kita tuh terbebani untuk percaya tuntas, itu susah gitu loh. Ya, prosentasenya dari 70 menjadi 30 kemungkinan gitu. Ini Bang Ai kenapa sih? Lagi. Ya, Bang Jabar ada pertanyaan lagi? Ada ini enggak? Kalau saya begini aja sih. Jadi ini kan barang bukti ya yang sudah dihadirkan di persidangan, yang dimana di situ ada orang lain gitu ya, di CCTV itu ada orang lain. Kenapa cuma 2 ini yang itu pertanyaannya Mr. C. Bahkan yang di itu juga terdeteksi ada 2 orang juga tuh di dalam pagar tuh, di teras itu berdiri.
Kenapa cuma dua ini? Ini kan bukti gitu loh. Kenapa nggak dikupas di dalam persidangan gitu kan? Iya, ya, ya saya. Izin Mr. G. Oke, silakan. Ya, kalau menurut saya memang peristiwa ini dilakukan yang sering saya katakan ya ini terstruktur dan profesional sih. Dan nggak masuk logika saya kalau ini dilakukan oleh eh, killer seorang kampung gitu, seorang anak kampung. Nggak masuk logika saya ya. Apalagi untuk menghabisi 5 nyawa dengan bermodalkan palu dan berencana gitu. Nggak masuk logika saya kalau menurut saya. Kecuali dia menggunakan ini, Mr. G. Saya nggak tahu ya perencanaannya. Nah, kalau menggunakan itu saya mungkin ini senjatanya ya. Kalau palu kayaknya nggak ada di logika saya itu. Gitu Mr. G ya. Silakan. Wah, aduh, ngeri ya teman-teman ya. Oke, oke teman-temanku. Saya ini ada pertanyaan di bawah yang sangat menggelitik ini dari Zen. Zen itu kita ini disuruh nanya, ditembak atau dipatahin. Saya kasih tahu saja Jen di sini ya. Polisi-polisi di Indramayu itu jago tembak itu. Jago tembak itu karena dua kakinya bisa ditembak. Lobang dua-duanya itu. Jago nggak? Hebat nggak itu? Mantap nggak tuh? Jos nggak tuh? Bagaimana caranya bisa nembak dua-dua kaki tuh? Mantap nggak tuh? Gimana Jen? Mantap nggak tuh? Wah, jago semua tuh. Dua kakinya loh tuh. Sniper. Mantap kan? Mantap kan? Ya nggak? Ayo Yen, ngomong lagi Yen. Mantap kan? Untung nggak ditembak burungnya ya. Meletus dong. Ini ada ini yang tapping begitu maksud saya itu gini loh, nggak usahlah kau perkarakan itu. Ya, kita mantap ini bisa ditembak ini dua-duanya nih. Kaki kanan, kaki kiri berarti dua-duanya decu gitu kan. Mantap itu Yen ya. Oke Yen. Mungkin saya mau ngasih info ke Bang Panji nih, masalah Bang Panji nih tadi kan ini Mas W ini tadi memberikan tahu ya bahwa ada CCTV yang Mr. Z bilang tadi, Bang LD ya, menurut keterangan Bang LD. Jadi gini Bang Panji, menurut keterangan Bang LD pada saat di BAP awal dia melihat ada pergerakan dari 4 orang, dia melihat dari CCTV. Dulu Prof, jangan dulu Prof. Sebentar Prof, satu ini saya kesimpulan Prof. Sebentar Prof. Nah, setelah itu gini Bang Panji, setelah itu di BAP yang lama ya. Dia ada di dalam BAP itu juga ada screenshotan dari CCTV itu juga Bang Panji, menurut keterangannya Bang LD. Jadi di situ ada 4 orang. Nah, tapi di BAP yang sekarang ini tidak ada, makanya tidak dipertanyakan oleh Pak Tony. Justru Pak Tony juga tahunya pada saat di Komal kalau nggak salah itu, saya tahu itu. Pak Tony langsung menelpon, kalau nggak salah langsung menelpon Bang LD. Nah, Bang LD menjelaskan Bang Panji bahwasannya di TKP yang rumah itu ada 25 sidik jari. Plus ada beberapa telapak tangan itu ada di tembok. Itu. Oke, sebentar dulu. Ini ada ini. Prof. Ebran, silakan Prof. Ebran, gimana? Biar enak. Silakan Prof. Ya Mr. Ji, Ya. saya izin duluan ya Mr. Ji ya, sama Oke. teman-teman semuanya. Siap Prof. Besok malam lah kita ini lagi ya, kita dapat informasi banyak nih dari Bang Panji nih. Ya. Tinggal nanti kan kita eksplorasi aja kan seperti apa. Memang saya sih sama lah. Memang banyak hal yang kemudian menjadi complicated kan, kaitannya dengan pembuktian kan, pemberkasan dan sebagainya. Sekarang kita hanya bisa berharap pada integritas dari para pemutus ini sebenarnya. Apa nanti yang akan dikemukakan dalam amar putusannya. Ya. Kalau kita dengerin penjelasan dari Bang Edi, Bang Ari, Bang Don, Bang Jaber, terus Bang Panji juga barusan, Bang Jabir juga kan dia petakan persoalannya seperti apa. Ya memang gitulah kita diperhadapkan dengan kita disuguhkan dengan peradilan yang bersifat miscarriage. Memang banyak hal yang kemudian menjadi koreksi publik kan. Iya. Nah, koreksi publik kita juga nggak mau lah kemudian hal-hal yang kita nih sebelumnya juga kan
ada case-case yang memang menjadi semacam presiden lah ya, presiden buruk lah buat kita. Dan harapannya tuh ke depannya jangan sampai lagi. Ya mungkin kita bisa mulai dari perkara ini nih, perkara ini nih. Jadi sebenarnya yang di-challenge itu adalah apa? Yang di-challenge itu hari ini adalah hakimnya. Bagaimana nanti dia mampu memformulasikan rasio desidendinya pada putusannya nanti kan? Karena apapun pertimbangannya pasti akan dikoreksi. Ya, Nah, pasti menjadi koreksi publik itu pasti. Karena apa, Mr. G? ya, Masalahnya tuh begini, Mr. G. Ini ada orang mati gitu loh. ya. Ini ada pembunuhan dan terdakwanya cuma dua. Terdakwa yang satu mengakui, sementara yang satu lagi memang ya alat-alat bukti yang dihadirkan itu ya nggak cukup signifikan kan? Karena dia bermasalah pada syarat-syarat itu, yang kemudian memang kalaupun yang kedua kaitannya dengan signifikansi dari alat bukti itu sendiri. Itu yang menjadi koreksi sebenarnya. Jadi ya kita tunggulah apa yang terjadi nantinya pada pertimbangan putusannya dan amar putusannya ya. Karena memang begini, katakanlah kalau misalkan hanya dua orang ini, lalu kalau misalkan hakim itu memutus hakim memutus satu bersalah, yang satunya itu diputus free spark, bebas katakanlah ya, katakanlah. Ya berarti kan nggak mungkin lah si Prio ini melakukan pembunuhan itu dengan seorang diri kan nggak mungkin, kayak kata Bang Edi tadi kan. Harus dicek lagi itu. Itu benar, itu nggak masuk akal banget. Berarti memang kemungkinan besar ada potensi bahwa ada pelaku lain yang memang belum masuk pada daftar dakwaan. Itu kira-kira begitu, Mr. G ya, semuanya ya. Saya izin duluan ya. Ya, Bro. Sampai ketemu besok malam lah. Ya, soal besok pagi Iya, saya Bro. ada inian sih. Saya Ya, makasih. izin ngawal Mr. Ji. Iya. Ya, Bang Untuk Ari. berat Selamat ini. istirahat, Bro. Bang Panji. Terima kasih Ya, abang-abang. Bang Ari, izin turun semuanya ya. Amin. Bang Jaga ya. Oke. Yo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Bang Paramek langsung aja. Assalamualaikum. Ya, ini ada Baretno nih. Baretno kan sudah nyimak dari bawah, itu ada Bang Panji tadi bicara. Menurut Anda bagaimana, Bu Retno? Sebagai seorang ibu-ibu yang ikut demo, silakan. Ya, suaranya Kak, jauh Kak. Ada suamimu, Kak? Kenapa pelan-pelan, Kak? Enggak, baru gabung Mister. Tadi kan abis jemput yang main poli, baru gabung ini. Jadi tidak tahu narasi ya dari Bang Panji. Oh, kamu nggak tahu. Ya wes lah, nih ngono. Begini, Bang Panji. Di-mute aja, di-mute. Bang Panji, ini analisa saya begini, Bang Panji. Ini kan pembunuhan berencana. Udah dari awal tuh pembunuhan berencana. Nah, pembunuhan berencana kan ancaman hukumannya maksimal hukuman mati tuh. Nah, ini nampaknya nih Bang Panji, ada skenario. Skenario ini di awal tuh bagus sekali bagi yang membuat skenario ini. Bagus sekali skenarionya ini. Sehingga begini, sehingga begini, sehingga begini. Tapi dia nggak sangka ini. Dia nggak sangka bahwa skenario itu ternyata tidak sesuai harapan. Ternyata ada ini teman-teman semua ini, termasuk teman-teman juga di bawah ini, peduli terkait dengan penegakan hukum yang ada di Indramayu. Ini tidak dipikirkan ini. Ya, tidak dipikirkan, termasuk Komal Mr. Z ini. Kita soroti terus terkait dengan penegakan hukum, proses hukum. Dari awal hingga proses pembuktian kemarin. Ini di luar prediksi para pembuat skenario. Sebenarnya teman-teman, kita salut nih dengan teman-teman ini.
yang ada di bawah ini semua yang tapping-tapping ini salut sekali. Kenapa? Tidak mudah tergiring ya, meskipun nanya sana nanya sini, tapi tidak mudah tergiring. Ya karena apa? Dasarnya adalah fakta persidangan, itu yang mantap itu. Ya, dasarnya adalah fakta persidangan. Nah, jika nanti ini mau divonis atau mau dibebaskan, itu juga akan menjadi pertanyaan publik. Percayalah, dengan alat bukti yang sedemikian rupa hakim mampu memvonis, pasti akan menimbulkan pertanyaan publik. Dan ini yakin akan terjadi. Saya mengucapkan terima kasih ya kepada teman-teman yang di bawah yang selalu memberikan support ini. Teman-teman semua yang selalu diskusi sama kita semua di sini itu, termasuk Prof. Emran, itu memberikan pandangan-pandangan hukum. Keren. Termasuk masukan-masukan. Itu luar biasa. Harapan saya mereka-mereka yang tidak tahu itu menjadi tahu yang di sana itu. Bukan tidak tahu tapi dibodoh-bodohi. Itu masalah itu Bang Panji. Jadi intinya Bang Panji, ada skenario. Skenario ini harapannya bagus, tapi sayangnya sampai saat ini tidak sesuai harapan. Itu penilaian saya Bang